Kalau antum ingin tahu wilayah Ahmad Jumadil Kubra, antum ke Semarang. Dari Semarang ini, di sini suka ada aerob ini ya. Ini arah ke Demak. Sini ada flyover. Di sini makamnya, di sini Masjid Ahmad Jumadil Kubra. Warna masjidnya warna hijau, kubahnya warna emas. Di sini ada 3 gerai ATM, CMB Niaga, Mandiri dengan BNI. Sini. Ke sini arah ke Demak. Di sini ada Sultan Ageng Tirtayasa, sini ada rumah sakitnya. Di sini kemudian ada terminal. Ya. Masih ada. Dan buktinya ada semua. Ada semua. Jelas ya? Kokam belum ketemu, Kokam tenang ya. baru Muhammadiyah. Kokam belum ketemu. Nanti tahun 60-an baru ada Kokam ya. Baik, kita teruskan dulu sebentar. Sabar ya, insyaallah. Bismillah. Jadi intinya teman-teman sekalian, saya ingin turunkan ketika itu menyebar, Masya Allah, jadi kesultanan, sultan. Cuman secara singkat, ini kemudian diacak oleh Portugis. Diacak-acak. Habis. Mulai mundur. Kurang lebih 300 tahun kemudian datang VOC. VOC itu sebenarnya bukan negara, cuman kongsi dagang. Kongsi dagang pengusaha hitam, cuman di backup oleh, nah ini, ya satu kesatuan yang jadi pemerintahan yang juga zalim. Di backup dengan tentara dan sebagainya, akhirnya menguasailah Nusantara itu. Dikuasai Nusantara. Bayangkan, 300 tahun. Saya ulang, bayangkan. Bayang nggak? Belum saya ceritain, kan? Wah, segala hal dikuasai. Ya ada yang maju dibunuh, ulama segala dihancurkan, macam-macam. Ya, maka terjadilah kemudian perjuangan-perjuangan. Dari mulai segalanya. Ya, ada yang bergerak dari mulai ujung sampai ke ujung. Dari Aceh sampai ke ujungnya. Mohon maaf, ada muncul, ada Pangeran Diponegoro. Ya, ada Imam Bonjol, ada macam-macam. Sampai dengan ke wilayah timur. Di mata uang 1000 itu, yang dulu, uang 1000. Ada gambar siapa? Patimura. Siapa nama aslinya? Thomas? Bukan, nggak ada Thomas. Namanya Ahmad, bukan Thomas. Ahmad nama aslinya. Bukan Thomas. Awas, hati-hati ya. Hati-hati. Ternyata namanya itu bukan Thomas, namanya Ahmad. Ahmad Lusi. Ahmad Lusi ini seorang kiai, punya pesantren, punya banyak murid. Beliau yang membawa murid-muridnya untuk melawan penjajahan pada saat itu. Pertanyaan saya, kenapa kok tiba-tiba jadi Thomas? Jauh kan dari Ahmad ke Thomas? Kalau disebutkan Thomas, apa yang terbayang? Oh, jangan dulu ke situ. Thomas itu banyak. Ada kereta-keretaan, ada mobil-mobilan, ada badminton, ada macam-macam. Ya, tapi umumnya orang akan berpersepsi lain. Kalau Ahmad gak ada yang lain. Disebutkan Ahmad, apa yang terbayang? Sudah gak ada yang lain kecuali Muslim. Satu kali disebutkan di Quran, surah ke-61 ayat yang ke-6, paling kiri sebelah atas. Mimba dismu Ahmad, gak ada yang lain. Kok tiba-tiba jadi Thomas? Ini. Antum bisa bayangkan siapa yang bikin sejarah? Dan yang paling hebat adalah setia ini berjuang 300 tahun, gak berkembang. Apa yang terjadi di sini, titik yang mau saya sampaikan sampai ketemu Indonesia. Ya, sampai kemudian dia akhirnya berbentuk hal-hal kebaikan-kebaikan dengan segala sinergitas sampai ke Kokam, sampai saya ke sini berakhir, ya. Nah, sekarang lihat sini. Bismillah. Api sejarah halaman 347, posisi paling kanan di sebelah bawahnya. Lihat sini. Setelah semua berjalan dengan luar biasa dahsyatnya, kumpullah kemudian beberapa orang soleh, terkhusus 4 orang. Ada Sayyid Abdurrahman, ada Sayyid Muhammad, ada Sayyid Sehan, ada Sayyid Al-Fakhri, berkumpul di Tanah Abang, wilayah Tanah Abang sekitaran Krukut. Kumpulnya pada hari Senin Kliwon. Tanggalnya 17 Juli tahun 1905. Bertepatan dengan 13 Jumadal Ula. Di buku itu salah tulis, dituliskan Jumadil Awal, seharusnya Jumadal Ula. Gak ada Jumadi ya, yang ada Jumada. Tum tahu bedanya Jumadi dengan Jumada? Kalau Jumadi itu orangnya. Kalau Jumada itu musimnya. Jumada itu musim gugur, musim kering. Ya kering, jadi saat semuanya sudah gugur, tumbuh-tumbuhan yang gugurkan daun dan sebagainya, orang menyebutnya Jumada. Ula tahap gugur pertama, Jumada Tsaniyah tahap gugur yang kedua, sampai muncul musim panas yang luar biasa panas. Ya sampai ke Ramadan puncaknya. Kalau Jumadi itu orangnya, tapi bahasa Arab ya, bukan bahasa Jawa. Jumadi itu orangnya, orang yang kering, ya gugur. Jadi kalau misalnya namanya Hasan misal, tapi kalau diajak senyum susah, kering gitu ya. Nah, itu orang Arab bilang enta Jumadi, masya Allah, gitu ya. Tapi bukan bahasa Arab ya, awas. Pulang-pulang dari sini Jumadi, masya Allah. Baik. 13 Jumadal Ula tahun 1323 Hijrah.
Maka berkumpullah kemudian 4 ulama ini dirumuskan. Kita mau sampai kapan begini? Kita kehilangan pedoman ini karena terpecah-pecah. Maka mereka kumpul berinisiatif untuk mengembalikan pada pedoman utama, hudan tadi. Apa yang salah dari kita? Setelah sebelumnya Jakarta juga pernah belajar dari peristiwa Jakarta. Sebelumnya kan Batavia dikuasai oleh Portugis. Siapa yang mengalahkan itu? Bukan Syarif Hidayatullah. Bukan. Namanya Fathullah. Orang lokal menyebutnya Fatahillah. Portugis menyebutnya Faletehan. Siapa Fathullah itu? Beliau adalah menantu Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah punya satu putra, satu putri. Putra pertama bernama Muhammad. Putrinya yang kedua itu menikah dengan Fathullah yang berasal dari Parsi, Samudra Pasai. Ya, dari Samudra Pasai. Beliau datang, jadikan menantu, panglima perang yang luar biasa, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saat datang kemudian ke wilayah Gunung Jati, di Batavia sedang dikuasai, maka diminta untuk berjihad membebaskan Batavia. Dipimpin pasukan, wudu, kemudian salat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berangkat pasukannya sehingga bertempur di sana, dan alhamdulillah dengan izin Allah tanggal 22 Ramadan. Ya, tahun 923 Masehi, ya pada saat itu. 923 Hijriah, maaf. 923 Hijriah. 22 Ramadan, bertepatan dengan 22 Juni tahun 1527. Maka dikalahkan Portugis dari situ, digantilah kemudian namanya dari Batavia menjadi nama syukur kepada Allah. Karena itu dibuka oleh Allah, dibuka disebut dengan Fatah, dikembalikan ke surah 48 ayat pertama. Inna fatahna laka fatham mubina. Kami yang buka, bukan kamu yang dengan kehebatan kamu. Kalau bukan dengan izin Allah, bagaimana bisa tombak menghancurkan dan mengalahkan pasukan-pasukan dengan senjata yang lebih bagus, modern. Maka dikatakan inna fatahna laka fatham mubina. Diambillah kemudian Batavia diganti Fatham Mubina. Fatham Mubina dalam bahasa lokal disebut dengan Jayakarta. Jayakarta disingkat jadi Jakarta. Makanya Jakarta itu sampai sekarang hari ulang tahunnya, hari jadi kota Jakarta sama persis ketika dibebaskan oleh Fathullah 22 Juni 1527. Setiap tanggal 22 Juni hari lahir kota Jakarta. Lahir, artinya sebelumnya belum lahir. Belum ada. Siapa yang mengadakan itu? Allah. Di tangan siapa? Orang Islam. Datang orang Islam jadi Jakarta. Allahu Akbar. Jelas ya? Baik, jadi teman-teman sekalian, ini nggak ada kaitan dengan masa-masa yang lain-lain ya. Kita hanya ingin sampaikan sejarah membuktikan bahwa ketika orang Islam ada dimanapun selalu memberikan kebaikan, termasuk untuk bangsa ini. Hati-hati, jadi kalau ada yang tidak baik dari orang Islam akan berpengaruh kepada bangsa kita. Antum jadi lebih baik, Allahu Akbar. Negara ini akan makmur, sejahtera, bagus luar biasa. Karena nggak cukup dengan amin, kita kembalikan dulu, lihat. Ke sini. Ya. Nggak akan pernah ada di Quran kalimat-kalimat yang menjadikan seorang mukmin jadi perilaku buruk. Silakan cek. Begitu menandang, matanya harus yang baik-baik. Jadi kalau semua orang beriman, di negeri ini semua orang beriman, Allahu Akbar. Jangankan tangan, mata aja nggak akan lihat yang nggak baik. Quran surah 24 ayat 30. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria beriman, matanya hanya boleh lihat yang baik-baik. Nggak baik, palingkan. Maaf ya, gudul basar itu bukan nggak boleh lihat. Lihat, tapi ketika yang dilihat itu nggak baik menurut Allah, palingkan. Bukan nggak boleh lihat. Saya dulu di Monjali tahun 2002 melihat seseorang pakai sepeda, Pak. Ya di jalan raya tuh di pinggir. Ke bawah aja begini. Ya, ke bawah begini. Ketika ditanya kenapa, gudul basar. Masya Allah. Hati-hati kan di depan ada mobil, ada apa dan sebagainya kan. Antum kalau mau lihat aja, begitu tidak baik antum palingkan. Lihat reklame, pandangannya tidak bagus, palingkan. Lihat handphone, gak bagus gambarnya, palingkan. Dan Masya Allah, semakin cepat dia berpaling, semakin menunjukkan imannya kuat. Istighfar, lisannya beristighfar, matanya memalingkan. Quran surah ketiga, 133. Wasari'u ila maghfirah, bergegas untuk istighfar. Begitu anda jalan, lihat tayangan ini gak bagus, astagfirullah, palingkan. Lihat aurat terbuka, astagfirullah, palingkan. Cepat seketika. Dan semakin cepat, semakin menunjukkan tingkat iman luar biasa. Semakin lambat, iman bermasalah. Astagfirullah. Masya Allah. Ada masalah iman gitu kan? Nah, lihat sini. Jadi kalau semua orang Islam itu bagus, lisan gak boleh dusta. Lihat wailul lil mukadzibin, celaka orang dusta. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Hei orang-orang beriman, jangan saling mencela. Kalau semua orang di bangsa ini beriman, wallahu akbar, jangankan dusta nyela aja enggak ada. Jadi kalau ada orang mengaku beriman saling cela, ada masalah dalam imannya. Awas menipu, ada masalah. Apalagi bunuh orang, mustahil. Orang beriman mustahil. Kalau dia hafal betul taruhannya dahsyat. Quran surah keempat An-Nisa, ya. Dahsyat sekali. Ayat 92 sampai 93-nya. Teman-teman sekalian, lihat kalimatnya. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida. Ayat 92-nya. Siapa yang sengaja merencanakan pembunuhan pada satu orang saja. Apalagi dia orang beriman.
fajazauhu jahannam, taruhannya neraka jahannam. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepada dirinya. Wa la'anahu, dilaknat dia. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan dijanjikan siksa 2 kali lipat, berkali-kali lipat. Pertanyaan saya, orang beriman mana yang sehat yang ingin masuk neraka jahanam? Ini mustahil ada orang beriman tembak orang, bunuh orang dan sebagainya, bikin bom ini tembak, nggak ada. Nggak ada ketentuan jihad itu seperti itu, tembak bunuh orang sembarang, nggak ada. Ada ketentuan yang benarnya, nggak sembarangan. Ini mustahil ada orang beriman tiba-tiba menghabisi orang lain, mustahil. Taruhannya neraka jahanam. Antum masih ingat bom di Jalan Tamrin dulu? Saya dari kejadian itu saya ke Lampung. Di Lampung langsung ada pertanyaan, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Astagfirullah. Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Kaidahnya lain. Antum bayangkan kalau kita ini lisannya baik sampai ke ujung kaki, masya Allah. Demi Allah saya katakan, indah, polisi dibantu, tentara dibantu, ringan tugasnya tuh, ringan. Kayak nggak ada pencurian, nggak ada yang dusta, nggak ada yang macam-macam. Jadi kalau orang Islam dimanapun ada, yang nggak usah khawatir, nggak usah takut. Nggak akan ada apa-apa, yang ada kemakmuran. Yang paling hebat kumpul 4 orang ini, dibicarakan. Akhirnya sepakat mereka, kita bikin pendahuluan. Pertama, kita lemah dalam koordinasi, bikin jamiatul khair. Jamiatul khair. Rencana pertama, kita silaturahim 6 tahun kemudian. Sambil mencari guru, gurunya langsung cari dari Arab yang paling bagus. Ditunjuk sahabat Surkati, masya Allah, ingin cari guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Itu sampai ke Arab, Pak. Dulu jangan kira ada pesawat, sekarang tinggal cuma telepon, pakai WA, kadang-kadang sudah ketahuan. Dulu haji aja 6 bulan, haji berangkat 6 bulan, begitu pulang udah pada lupa 6 bulan, gitu kan? Masya Allah. Ini nyari guru tuh 1905, baru datang 6 tahun kemudian 1911 ditemukan Syekh Ahmad Surkati, beliau dari Sudan, ya, ahli kitab, sering baca kitab, sedang belajar di Mekah. Dibawa kemudian tahun 1111 berkumpul kemudian di tempat yang disepakati, termasuk datanglah Kiai Haji Ahmad Dahlan ke sini juga kumpul. Koordinasikan dengan yang di Solo, Kiai Haji Samanhudi tahun 1111. Ya, kemudian di Surabaya Haji Umar Said Cokro Aminoto di tahun yang sama. Apa yang terjadi? Allahu Akbar. Disepakati pulang ke tempat masing-masing. Ini pulang, yang ke Solo membuat Serikat Dagang Islam SDI. Menyatukan semua pengusaha-pengusahanya, saudagar-saudagar muslim yang dikumpulkan semua. Kita mesti kompak nih. Kalau kita nggak kompak kalah sama yang lain nih, VOC dan sebagainya. Support. Kiai Haji Ahmad Dahlan bikin kemudian Muhammadiyah, ya, Jamiah Muhammadiyah. Tahun 18 November 1912 tahun kemudian membuat. Kemudian ada yang ke Surabaya. Di Surabaya, Haji Umar Said Cokro Aminoto mengumpulkan murid-muridnya, para pemikir. Diberikan cara berretorika, diajarkan cara berpikir, cara politik dan sebagainya. Di antara muridnya Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno. Maka apa yang terjadi setelah semuanya berkumpul? Perhatikan, pedoman tadi dibaca nilai keislaman, diterjemahkan dalam bentuk pertemuan, dihadiri kemudian oleh para ulama 6 tahun kemudian dipraktikkan. 1911, setelah 300 tahun sebelumnya tidak punya apa-apa, ketika kembali kepada nilai-nilai tadi, pedoman hidup, Islam, Al-Quran, dibawa, dipraktikkan, cuma butuh waktu 30 tahun kurang lebih. 34 tahun, setelah 1911, tambah 34 berapa? 1945. Tiba-tiba seorang murid Haji Umar Said Cokro Aminoto didaulat menjadi proklamator kemerdekaan negara Republik Indonesia. Yang tadinya Nusantara terpecah-pecah jadi Indonesia. Dari hasil pertemuan, didorong tingkat pendidikan, Kiai Ahmad Dahlan bikin Muhammadiyah. Pendidikan mulai maju, dibuat begini, bikin rumah sakit, bikin macam-macam. 14 tahun setelahnya berdiri NU, 31 Januari 1926 untuk menjaga torafnya, macam-macam, kumpul di situ semua. Yang paling menarik, kumpul, saudagarnya juga saudagar support. Di antara supportnya yang paling hebat, proklamasi kemudian diikrarkan, diproklamasikan oleh Insinyur Soekarno didampingi Insinyur Muhammad Hatta. Yang paling menarik, tanggal berapa? 17 Agustus. Tahun berapa? 45, 9 Ramadan, hari Jumat. Jam berapa? 10 pagi. Tempatnya di mana? Halo? Di mana? Jalan Pegangsaan? Kalau tempat bukan jalan. Tempat itu satu lokasi yang terbatas. Kalau jalan itu akses menuju tempat. Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jalan. Pak Ustadz, di mana taklimnya? Di jalan. Masya Allah. Proklamasi di mana? Di jalan.
Seingat saya sih, saya nggak tahu kalau antum ya. Saya nggak tahu. Seingat saya, kalau saya lihat gambar waktu kecil saya belajar itu kan depan rumah tuh. Ada halaman, panggung dibuat, ada speaker. Ini Soekarno, ini Muhammad Hatta di sampingnya. Seingat saya begitu. Kalau antum beda, saya nggak tahu. Ya. Seingat saya di tempat, bukan di jalan. Makanya dituliskan Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Nomor itu menunjukkan alamat tempat. Jadi begitu ditunjukkan nomor untuk membedakan tempat yang ini dengan tempat yang lainnya. Ini nomor berapa, nomor berapa, nomor berapa. Kalau cuma jalan nggak akan nomornya. Silakan cek, paling-paling Romawi 1, 2, 3, tapi bukan nomor. Jalan Brawijaya 1, Jalan Brawijaya 2, nomor 1 rumahnya, blok A, gang B dan seterusnya. Jelas di sini? Tapi teman-teman sekalian, pertanyaan saya, rumah siapa itu? Ayo, gak usah ngarang. Rumah siapa? Dan tidak pernah dituliskan dalam buku sejarah, nggak pernah dituliskan. Itu rumah orang Islam. Saudagar tadi yang terhimpun dengan Kiai Samanhudi namanya Syekh Faraj bin Marta. Syekh Faraj bin Marta, beliau keturunan Yaman, keturunan Arab Yaman, mewakafkan rumahnya untuk proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Syekh Faraj bin Marta, kemudian beliau istirahat sebentar di Bogor. Ini Soekarno suka kunjungan ke Bogor, kadang-kadang ke istana, kadang ke situ kunjungan. Dan Soekarno kan sakit beliau malamnya, karena diamankan di Rengas Dengklok. Dikasih madu Yaman oleh beliau, dengan izin Allah Bismillah ikhtiar. Sehat lagi, sembuh, proklamasi, Masya Allah. Cuma dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, singkat. Setelah apa? Kembali pada pedoman. Saya masih punya salinan dari ucapan terima kasih Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada keluarga besar Syekh Faraj bin Marta. Negara Kesatuan Republik Indonesia mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar itu, Syekh Faraj bin Marta. Jadi kalau beliau ke Jawa pun, yang nggak mau pakai mobil kecuali mobilnya Syekh Faraj bin Marta. Dan kami pernah bertemu sebagian dari keluarga besar beliau saat kami mengajar di Surabaya. Ditunjukkan, ya tempat-tempatnya, fotonya macam-macam, Masya Allah. Itu. Makanya negara berterima kasih kemudian kepada Islam dengan pedomannya berhasil jadi Indonesia. Bahkan ditetapkan sebagai dasar negara tentang nilai-nilai keberagaman. Apa dasar negara kita? Pancasila. Sila keberapa? Sila pertama. Apa sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Cara membaca sila itu ditafsirkan dengan Undang-Undang Dasar. Baca Undang-Undang Dasar pasal 29 ayat 1 dan 2. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertamanya. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Saking ingin menghargainya jasa orang-orang tua kita, para pahlawan kita, orang-orang Islam mengambil pedoman itu, bahkan dasar negara pun diambil dari nilai-nilai keagamaan. Bahkan negara melindungi, ayat 2-nya. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaan itu dijamin oleh negara. Dijamin. Di negara ini menjamin keberagamaan. Makanya hal-hal yang bisa mereduksi, meruntuhkan, mengurangi keimanan, mengurangi keberagamaan di negara ini, itu yang tidak boleh ada, bertentangan dengan undang-undang.